Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai perubahan iklim dan konteks keberlanjutan. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Lesmani Tawahini dengan NIM 2017051217 dan rekan-rekan saya Nikomang Ari Rumidiartini dengan NIM 2017051191 dan Priti Sitarasmi dengan NIM 2017051192 dan yang terakhir ada Kadek Trina Prenitayani dengan NIM 2017051208. Adapun beberapa paparan materi yang akan kelompok kami bahas. Yang pertama yaitu ada perubahan iklim, yang kedua ada faktor penyebab perubahan iklim, yang ketiga ada dampak global perubahan iklim, yang keempat ada keberlanjutan, yang kelima ada hubungan akuntansi dengan keberlanjutan, yang keenam ada tantangan akuntansi keberlanjutan, dan yang terakhir ada sustainable management. Baik, materi yang pertama yaitu ada perubahan iklim yang akan dibahas oleh saya sendiri. Iklim menunjukkan adanya perubahan yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan juga terhadap variabilitas iklim alami yang diamati selama periode waktu tertentu. Temperatur global rata-rata naik sebesar 0,74 Celcius selama abad ke-20, di mana pemanasan lebih dirasakan pada daerah daratan daripada lautan, dan diprediksi suhu rata-rata global bumi pada tahun 2050 akan meningkat sebesar 5 derajat Celcius. Karbon dioksida adalah penyebab paling dominan terhadap adanya perubahan iklim saat ini dan konsentrasinya di atmosfer telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Masalah yang kini dihadapi manusia berawal dari revolusi industri yang mulai terjadi sekitar tahun 1850-an melalui emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca menjadi masalah yang besar karena dalam jangka panjang bumi harus melepaskan energi dengan laju yang sama ketika bumi menerima energi dari matahari. Selubung gas rumah kaca yang lebih tebal akan membantu untuk mengurangi hilangnya energi ke angkasa. Sehingga sistem iklim harus menyesuaikan diri untuk mengembalikan keseimbangan antara energi yang masuk dan yang keluar. Proses ini disebut sebagai efek gas rumah kaca yang semakin besar. Kegiatan-kegiatan manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca atau penggunaan kendaraan bermotor, asap pabrik, penggunaan air conditioner, zat-zat kimia, dan pestisida, dan aktivitas penggundulan hutan juga menimbulkan penipisan lapisan ozon. Banyak sistem alam pada semua benua dan di beberapa lautan terpengaruh oleh perubahan iklim, terutama adanya kenaikan temperatur. Pada semua daerah di dunia, semakin tinggi kenaikan temperatur, maka akan semakin besar pula resiko terjadinya bencana. Baik, untuk pembahasan materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya sendiri. Baik, di sini saya Priti Sitarasmi akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Risma sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penyebab adanya perubahan iklim. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan adanya perubahan iklim yaitu yang pertama ada efek rumah kaca, yang kedua ada pemanasan global, yang ketiga ada kerusakan lapisan ozon, yang keempat ada peningkatan emisi. Baik, yang pertama mengenai efek rumah kaca. Efek rumah kaca atau sering disebut dengan greenhouse effect adalah keadaan ketika panas radiasi matahari terperangkap di atmosfer lapisan troposfer. Hal tersebut membuat suhu permukaan bumi menjadi lebih hangat. Fenomena tersebut disebabkan oleh gas rumah kaca yang dihasilkan oleh alam ataupun aktivitas manusia. Sayangnya, kegiatan manusia yang tidak ramah lingkungan justru menghasilkan gas rumah kaca yang berlebihan. Akibatnya semakin banyak panas yang terperangkap dan membuat bumi menjadi lebih hangat atau makin lebih panas. Inilah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, adapun aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca ya dalam jumlah besar antara lain pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, pertanian dan peternakan, limbah gas industri, dan masih banyak lagi. Kemudian penyebab yang kedua ada pemanasan global.
Fenomena perubahan iklim berawal dari adanya pemanasan global. Pemanasan global merupakan keadaan di mana suhu bumi mengalami kenaikan dibandingkan dengan sebelumnya. Kenaikan suhu tersebut disebabkan oleh peningkatan emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Akibatnya, gas rumah kaca akan memerangkap panas di bumi sehingga terjadi kenaikan suhu. Hal tersebut akhirnya mempengaruhi keadaan iklim yang berdampak kepada perubahan pola cuaca. Nah, penyebab yang ketiga ada kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon O3 terletak di stratosfer dan berfungsi untuk menghalau radiasi ultraviolet B atau UVB dari matahari. Jika terjadi kerusakan pada lapisan ozon, maka bumi akan mudah terpapar radiasi sinar UVB. Radiasi UVB berbahaya karena dapat merusak susunan DNA. Pada manusia, UVB menyebabkan timbulnya penyakit kanker kulit dan katarak. Nah, tidak hanya pada manusia, UVB ini juga berbahaya bagi makhluk hidup lainnya sehingga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, faktor penyebab yang keempat yaitu peningkatan emisi. Emisi yang dihasilkan oleh aktivitas manusia semakin hari semakin meningkat. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama ada penebangan hutan, yang kedua ada karbon dioksida dan dinitrogen dioksida yang dihasilkan dari pembakaran batu bara dan minyak bumi. Yang ketiga ada pupuk yang memiliki kandungan nitrogen akan menghasilkan emisi. Yang keempat ada peternakan yang semakin banyak. Yang kelima ada gas yang dihasilkan dari produk-produk elektronik. Nah, materi yang selanjutnya mengenai dampak global perubahan iklim. Dampak global perubahan iklim yang pertama yaitu ada perubahan merugikan dalam bentuk siklus hidrologi. Yang kedua ada meningkatnya risiko kesehatan. Yang ketiga ada risiko kepunahan spesies. Yang keempat ada kenaikan permukaan laut. Yang kelima ada meningkatnya kemiskinan. Yang pertama yaitu perubahan merugikan dalam siklus hidrologi. Kenaikan temperatur telah mempercepat siklus hidrologi. Atmosfer yang lebih hangat akan menyimpan lebih banyak uap air sehingga menjadi kurang stabil dan menghasilkan lebih banyak presipitasi, terutama dalam bentuk hujan lebat. Panas yang lebih besar juga mempercepat proses evaporasi. Nah, dampak dari perubahan-perubahan tersebut dalam siklus air akan menurunnya kuantitas dan kualitas air bersih di dunia. Nah, sementara itu, pola angin dan jejak badai juga akan berubah. Intensitas siklon tropis akan semakin meningkat, namun tidak berpengaruh terhadap frekuensi siklon tropis, dengan kecepatan angin maksimum yang bertambah dan hujan yang semakin lebat. Nah, dampak yang kedua yaitu meningkatnya risiko kesehatan. Perubahan iklim akan mengubah distribusi nyamuk-nyamuk malaria dan penyakit-penyakit menular lainnya, sehingga mempengaruhi distribusi musiman penyakit alergi akibat serbuk sari dan meningkatnya risiko-risiko penyakit yang datang pada saat gelombang panas tersebut. Nah, risiko yang ketiga yaitu ada risiko kepunahan spesies. Perubahan temperatur juga akan berpengaruh terhadap keberlanjutan berbagai spesies makhluk hidup yang ada di bumi. Para ilmuwan telah memprediksi bahwa 20-30% spesies akan menghadapi risiko kepunahan lebih besar. Nah, dampak yang keempat yaitu kenaikan permukaan laut. Permukaan laut diprediksi akan mengalami kenaikan dari 18 cm menjadi 59 cm pada tahun 2100. Kondisi ini akan menyebabkan memburuknya bencana banjir di daerah pantai dan erosi. Kenaikan permukaan laut terjadi karena adanya lapisan es terus mencair seiring dengan kenaikan temperatur. Nah, dampak yang kelima yaitu meningkatnya kemiskinan. Komunitas miskin akan menjadi yang paling rentan terhadap dampak dari perubahan iklim ini. Sebab mereka akan sulit untuk melakukan usaha mencegah dan mengatasi dampak dari perubahan iklim dengan kurangnya kemampuan mereka. Nah, beberapa komunitas yang paling rentan adalah buruh tani, suku-suku asli, dan orang-orang yang tinggal di tepi pantai. Baik, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai keberlanjutan. Keberlanjutan berasal dari kata sustainability yang berasal dari kata bahasa Inggris sustain yang berarti berlanjut dan ability yang berarti kemampuan. Dalam konteks ekologi, sustainability dapat dimaknai bahwa sistem biologis yang tetap mampu menghidupi keanekaragaman hayati dan produktivitas tanpa batas. Pakar ekologi holik mendefinisikan keberlanjutan sebagai kapasitas untuk menciptakan, menguji, dan mempertahankan kapasitas adaptif. Konsep kapasitas adaptif timbul dari konsep bahwa semua sistem, alami maupun manusiawi, selalu berada dalam siklus silih berganti antara penciptaan dan peleburan,
penemuan dan perubahan mendasar, beberapa berlangsung cepat dan beberapa lainnya lambat dalam hitungan waktu manusia. Keberlanjutan atau sustainability adalah penggunaan metode secara sadar dan proaktif yang berdampak positif bagi harmoni manusia dan bumi. Jadi, keberlanjutan akan berdampak baik bagi bumi sekaligus memberi kebaikan pada manusia untuk waktu yang berkesinambungan. Penting dipahami bahwa proses untuk mencapai keberlanjutan harus dapat diandalkan, direplikasi, dan dapat diukur. Demikian pula dengan hasil atau keberhasilan yang harus dapat dikonfirmasi, terutama dengan pengawasan dari luar. Konsep keberlanjutan memiliki 3 cakupan kerangka waktu, yakni memperbaiki kesalahan masa lalu, meminimalkan atau bahkan menghilangkan masalah saat ini, dan membangun warisan untuk generasi selanjutnya. Dan juga sustainability memiliki tujuan zero, dampak atau bahaya. Hal ini mengarah pada strategi yang dipakai yang harus taat pada standar etika dan hukum. Strategi yang paling baik dan kerap dipakai dalam sustainability adalah pendekatan inkremental. Dalam hal ini, kita tidak perlu merasa menjadi yang paling cepat dalam hidup keberlanjutan, sebab kecepatan ditentukan oleh kemampuan untuk mempertahankan tingkat perubahan positif, bukan dari seberapa cepat seseorang mendorong perubahan pada sesuatu. Paradigma keberlanjutan adalah suatu visi sustainability dalam melangsungkan kehidupan untuk semua makhluk hidup. Dalam konteks ini, ada 3 pilar utama yang menjadi acuan, yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial atau masyarakat. Atau dalam istilah lain 3P, yakni profit, planet, dan people. Ketiga pilar ini menjadi hal penting dalam keberlanjutan di mana harmoni dari ketiganya terus-menerus diperjuangkan atau diwujudkan. Bila ada satu pilar yang timpang, maka akan terjadi kesenjangan atau masalah. Prinsip keberlanjutan tidak melulu memikirkan aspek ekonomi dalam pembangunan, tetapi tetap menimbang aspek lingkungan yang kerap jadi dampak dari suatu pembangunan. Bagaimana memasukkan 3 aspek penting ini dalam cara pandang dan kebijakan, disinilah peran atau makna dari paradigma keberlanjutan itu sendiri. Dunia saat ini mengalami krisis sosial dan lingkungan yang semakin serius. Fenomena krisis sosial dan lingkungan ini secara global bisa dilihat dari perubahan iklim dan pemanasan global, kerusakan lingkungan alam dan bencana alam, krisis energi dan kelangkaan sumber daya, serta penderitaan masyarakat karena kemiskinan. Dalam konteks lokal Indonesia, krisis sosial dan lingkungan bisa dilihat dari pembakaran lahan dan penebangan hutan yang masif, eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Masalah krisis sosial dan lingkungan yang kini dihadapi dunia berawal dari revolusi industri yang mulai terjadi sekitar tahun 1850-an. Akuntansi dan angkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses bisnis dituding sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis sosial dan lingkungan. Laporan keuangan sebagai produk akhir proses akuntansi konvensional hanya memperhitungkan dan melaporkan dampak ekonomi aktivitas perusahaan dan mengabaikan dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan sosial dan alam. Kinerja manajemen perusahaan yang dinilai berdasarkan indikator keuangan, yaitu pertumbuhan laba perusahaan, mengakibatkan terjadinya eksploitasi terhadap lingkungan sosial dan alam perusahaan. Dampak dari eksploitasi terhadap lingkungan sosial dan alam adalah kerusakan lingkungan, pembakaran dan penebangan hutan, polusi, konflik sosial, kemiskinan, dan perubahan iklim. Eksploitasi terhadap lingkungan sosial dan alam perusahaan dalam jangka panjang akan mengancam keberlangsungan planet bumi termasuk manusia yang merupakan salah satu penghuni planet bumi. Akuntansi konvensional yang hanya fokus pada kinerja ekonomi atau pertumbuhan laba harus ditransformasi menjadi akuntansi yang mendukung program pembangunan keberlanjutan yang diinisiasi oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga melahirkan akuntansi yang memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan sosial dan alam yang dikenal dengan nama akuntansi sosial dan lingkungan, yang dikenal juga dengan nama akuntansi pertanggungjawaban sosial, akuntansi sosial, akuntansi lingkungan, akuntansi hijau, corporate social reporting, corporate social responsibility reporting, non-financial reporting, atau sustainability reporting.
Model pelaporan akuntansi sosial dan lingkungan yang banyak diadopsi oleh perusahaan di dunia saat ini, termasuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, adalah standar pelaporan Sustainability Reporting yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative yang didirikan pada tahun 1997 oleh The United. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai tantangan bagi akuntansi keberlanjutan. Isu tentang akuntansi berlanjutan merupakan bahan mutlak untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam dunia bisnis untuk ikut berpartisipasi dalam melestarikan alam. Salah satu tantangan utama yang dihadapi di bidang akuntansi keberlanjutan yang dimulai dengan kurangnya pemahaman definisi dari pembangunan berkelanjutan. Tantangan lain adalah terkadang sulit untuk menghubungkan antara keberlanjutan dan bisnis sebagai tujuan akhir, karena selama ini umumnya secara tradisional bisnis harus mendapatkan maksimalisasi profit agar bisa dilihat layak sebagai pertumbuhan modal untuk kepentingan pemegang saham. Meskipun dalam beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan dapat mengejar untuk mempromosikan keuntungan jangka panjang yang lebih besar, tetapi hubungan ini ternyata tidak selalu jelas dan tidak ada tanda tanya besar sejauh mana organisasi harus mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak meningkatkan keuntungan. Akuntansi keberlanjutan sendiri membuktikan suatu alat pengukuran. Pengukuran yang paling banyak digunakan adalah Corporate Sustainability Report atau CSR dan akuntansi triple bottom line atau TBL. Konsep ini adalah kerangka kerja akuntansi dengan 3 bagian. Yang pertama sosial, kedua lingkungan, dan yang ketiga keuangan. Akuntansi triple bottom line atau TBL memperluas kerangka pelaporan tradisional untuk memperhitungkan kinerja sosial dan lingkungan di samping kinerja keuangan. Beberapa organisasi telah mengadopsi kerangka kerja TBL untuk mengevaluasi kinerja mereka dalam perspektif yang lebih luas untuk menciptakan nilai bisnis yang lebih besar. Triple Bottom Line atau TBL diciptakan oleh John Elkington pada tahun 1994 dan dirancang untuk berpikiran bisnis waspada dari perlunya faktor valuasi non-pasar, yakni mengintegrasikan modal alam untuk modal bisnis mereka. Untuk melaporkan upaya mereka, perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR melalui hal berikut. Yang pertama, keterlibatan tingkat atas. Yang kedua, investasi kebijakan. Yang ketiga, program. Yang keempat, pendatangan standar sukarela. Yang kelima, prinsip-less. Yang keenam, ada pelaporan. Konsep TBL menurut tanggung jawab perusahaan terletak pada pemangku kepentingan daripada pemegang saham. Dalam hal ini, pemangku kepentingan mengacu pada siapa saja yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh tindakan perusahaan. Contoh pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, penduduk lokal, lembaga pemerintah, dan kreditor. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai Sustainable Management atau manajemen berkelanjutan. Pengelolaan yang berkelanjutan mengambil konsep dari keberlanjutan dan mensintesis mereka dengan konsep manajemen. Keberlanjutan memiliki 3 cabang. Yang pertama lingkungan, kedua kebutuhan generasi sekarang dan masa depan, yang ketiga ekonomi. Dengan menggunakan cabang-cabang, menciptakan kemampuan untuk menjaga sistem yang berjalan tanpa batas, tanpa sumber daya, menjaga kelangsungan ekonomi, dan juga bergizi kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Dari definisi ini, manajemen yang berkelanjutan telah diciptakan untuk didefinisikan secara penerapan praktek-praktek berkelanjutan dalam kategori bisnis, pertanian, masyarakat, lingkungan, dan kehidupan pribadi dengan mengelola mereka dengan cara akan menguntungkan generasi sekarang dan generasi mendatang. Pengelolaan yang berkelanjutan diperlukan karena merupakan bagian penting dari kemampuan untuk berhasil mempertahankan kualitas hidup di planet kita.
Pengelolaan yang berkelanjutan dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan kita. Misalnya praktek-praktek bisnis dalam berkelanjutan jika mereka ingin tinggal dalam bisnis. Karena jika bisnis ini tidak berkelanjutan, maka dengan definisi keberlanjutan mereka akan berhenti untuk dapat berada di kompetisi. Masyarakat berada dalam kebutuhan manajemen yang berkelanjutan. Karena jika masyarakat yang makmur, maka manajemen harus berkelanjutan. Hutan dan sumber daya alam perlu memiliki manajemen yang berkelanjutan. Jika mereka tidak secara terus-menerus digunakan oleh generasi kita dan generasi mendatang, kehidupan pribadi kita juga perlu dikelola secara lestari. Hal ini dapat dengan membuat keputusan yang akan membantu mempertahankan lingkungan sekitar dan lingkungan, atau bisa dengan mengelola emosi karena kesejahteraan fisik. Pengelolaan yang berkelanjutan dapat diterapkan untuk banyak hal karena dapat digunakan sebagai literal dan konsep abstrak. Artinya bergantung pada apa yang mereka diterapkan pada makna apa itu bisa berubah. Posisi manajemen seorang manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas perencanaan hal-hal yang akan menguntungkan situasi yang mereka mengendalikan. Untuk menjadi manajer keberlanjutan, salah satu kebutuhan untuk menjadi seorang manajer yang dapat mengontrol masalah dan solusi rencana yang akan berkelanjutan, sehingga apa yang mereka dimasukkan ke dalam tempat akan dapat melanjutkan untuk generasi mendatang. Tugas seorang manajer yang berkelanjutan adalah seperti posisi manajemen lainnya, tapi tambah mereka harus kode sistem sehingga mereka dapat mendukung dan mempertahankan diri mereka sendiri. Apakah itu adalah orang yang merupakan manajer kelompok, bisnis, keluarga, masyarakat, organisasi, pertanian, atau lingkungan. Mereka semua dapat menggunakan pengelolaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas mereka, lingkungan, dan lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.